saya Atika Bestari dan pada hari ini saya akan melakukan sebuah produk launching secara virtual. Jadi ceritanya nih kemarin saya dihubungi untuk menjadi MC dalam produk launching coklat yang ada di Jawa Barat dan Indonesia ini tentunya. Ketika saya bertanya, brand coklat apa sih yang akan saya bawakan nanti di acara produk launching? Jawabannya adalah Coklat Breeze. Wow, teman-teman bisa lihat nih ya. Ada 3 persentase coklat keluaran Coklat Breeze. Tentunya yang paling pertama ada coklat dengan pure cocoa beans 99%. Luar biasa ya. Lalu ada pure cocoa beans 71%. Dan yang terakhir ada pure cocoa beans 57%. Sebagai pecinta coklat, saya sangat excited sekali karena produk Breeze ini sangat-sangat high quality. Kenapa bisa disebut produk yang high quality? Karena coklat Breeze ini coklat yang limited edition. Artinya, ingredientsnya ini natural dan tanpa pemanis buatan tentunya. Dan coklat Breeze ini juga handcrafted ya, jadi langsung dibuat oleh tangan. Itu mengapa kita dibuat secara limited edition. Wow, luar biasa sekali kan? Untuk tahu informasi lebih lanjut mengenai Coklat Breeze ini, kita akan langsung mendatangkan seseorang yang tentunya sangat-sangat tahu produk Breeze ini secara luar dan dalam. Langsung saja kita undang, ini dia Kang Reski. Halo. Kang, luar biasa nih. Wah, yes. Ini bener-bener definisi pembuat coklat, lihat. Udah pakai apron coklat ya? Biar kelihatan banget nih pembuat coklat. Kang, kita bakal bahas-bahas soal Breeze Co ya tentunya ya. Nah, kita bahas dulu dari segi luarnya deh. Ya. Nanti kita baru unboxing dalamnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita lihat dibuka di bagian dalamnya tertulis handcrafted fine chocolate ya. Nah, saya mau tanya nih Kang, maksudnya apa sih definisi handcrafted fine chocolate itu? Handcrafted fine chocolate itu kebagi jadi 3 kata kan. Nah, kita mulai dari handcraftednya aja dulu. Jadi handcrafted di sini adalah menunjukkan untuk semua proses yang terjadi untuk sehingga terjadi produk ini, itu semuanya dilakukan menggunakan tangan manusia. Nah, kemudian untuk fine chocolate sendiri, fine chocolate itu artinya adalah coklat yang baik, yang kualitasnya tertinggi. Jadi kalau misalkan arti secara keseluruhan adalah coklat kualitas tertinggi yang dibuat dengan tangan. Ya. Wah, luar biasa ya. Berarti emang pembuatannya natural, tidak ada dari mesinnya ya? Semuanya dari mesin ada, tapi ada? Memang sebagian besar dilakukannya itu dengan tangan. Even masukin ke mesinnya, ngangkat dari mesinnya, itu semuanya tangan gitu. Oh, I see, baru paham. Sebagai masyarakat awam ya, pecinta coklat yang tidak tahu proses pembuatan coklat nih, saya mau tanya lagi nih Kang. Di bagian belakangnya juga tertulis, Breeze hadir di Indonesia sebagai produsen bean to bar coklat di Jawa Barat, di bagian belakang bungkusnya ya. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih sama Kang Reski, sebenarnya bean to bar coklat itu apa sih Kang? Oke, jadi bean to bar itu sebetulnya adalah satu konsep di mana ada satu jalur supply dari petani hingga ke produk jadi. Nah, kita ngambil biji kakao itu langsung dari petaninya. Kebetulan untuk sekarang kita yang ada di sini itu kita ambil dari Bandung Barat, biji kakaonya, betul. Nah, kita ambil dari sana, kemudian kita proses sendiri dengan tangan, dengan hati-hati gitu. Nah, kemudian dari situ juga sampai akhirnya jadi produk yang bisa dikonsumsi. Itu, nah, dan bean to bar ini juga mewakili bahwa produk coklat itu tidak selalu hanya bisa diproduksi di pabrik besar atau bentuknya food manufacture gitu, enggak. Tapi ternyata bisa dibuat juga dengan ukuran yang small, dengan small batch, dan bisa dibuat di rumah juga. Mungkin itu yang ingin disampaikan gitu. Ya, bisa dikatakan kayak itulah bean to bar. Oh, oke. Bean to bar sudah terjawab mungkin ya. Nah, setelah kita explore bagian luarnya, kita langsung masuk ke dalam, kita unboxing ya kan? Ini udah kelihatan ya, udah saya makan. Jadi nih, kalau misalnya kita lihat Breeze coklat ini kan ada 3 persentase coklat ya. Betul. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ya teman-teman, 99%, lalu ada 57%, dan ini yang paling enak menurut saya,
Karena favorit 71%. Oke. Kita lihat dari bagian coklatnya di sini kan tertulis bahwa ini adalah biji kakao asli Indonesia. Iya. Berarti high quality. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih Kang dari proses pembuatan dari awalnya, terus kenapa bisa disebut sebagai high quality natural ingredients? Oke. Kita jelaskan secara singkat aja dari awal proses sampai terjadinya produk ini. Jadi coklat itu asalnya dari satu tumbuhan yang namanya Theobroma kakao atau pohon kakao. Nah, di pohon kakao ini dia ada buahnya. Yang kita ambil sebagai bahan coklat ini adalah biji kakaonya. Nah, biji kakao ini dia diproses secara organik dia di perkebunannya gitu. Nah, itu melalui proses fermentasi. Kenapa disebut produk yang high quality untuk coklatnya? Itu karena dia melalui proses fermentasi terlebih dulu biji kakaonya. Nah, dengan proses fermentasi ini dia akan mengeluarkan rasa asli dari kakao gitu. Nah, setelah melalui proses fermentasi ini sekitar 5-7 hari, kemudian dia dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan itu tidak bisa langsung dikonsumsi biji kakao itu. Menunggu berapa lama Kang? Tapi kita harus melakukan proses namanya dipanggang. Kalau bahasa umumnya mungkin roasting lah, seperti kopi. Seperti kopi ya, roasting ya. Betul. Nah, kita melalui proses roasting terlebih dulu. Kemudian setelah di roasting, yang akan kita pakai untuk jadi coklat bar ini nanti adalah isi dari bijinya, yang kita sebut sebagai nibs. Oh, baru tahu saya ternyata. Saya sering banget dengar istilah nibs sih Kang. Ternyata nibs adalah yang di dalam sih. Di dalam bijinya itu. Yang kita gunakan. Isinya, isi biji kakao. Ternyata, itu namanya nibs. Nah, nibs ini itu nanti dipisahkan dari kulitnya. Kita pakai nibsnya saja. Kemudian nibs ini digiling menggunakan mesin. Nah, mesinnya ini tuh dia ada semacam roda batu besar. Digiling, kemudian dipanaskan. Nanti nibs ini kan dia bentuknya awalnya pecahan-pecahan biji begitu. Tapi setelah digiling nanti dia akan berubah menjadi cair. Oh, jadi liquid ya? Iya, kita sebut itu sebagai kakao liquor. Liquor. Nah, kakao liquor ini untuk bisa menjadi satu coklat bar itu perlu sedikit proses lagi yang disebut sebagai tempering. Tujuannya adalah si coklat itu supaya tidak meleleh ketika sama kita dipegang, tapi meleleh ketika masuk ke dalam mulut. Nah, setelah itu baru kita cetak, kita bungkus dan jadilah produk Brisco ini. Ada 3. Wow, lumayan panjang prosesnya ya. Yep. Ngomongin soal proses, kira-kira dari scratch, dari awal banget sampai jadi seperti ini, kira-kira prosesnya berapa lama? Kurang lebih kita butuh waktu sekitar 4 hari, karena bagian terpanjangnya itu adalah di proses koncing yang mana memakan waktu sekitar 72 jam. 72 jam, berarti hampir 3 hari ya? Yes, proses koncing itu adalah proses penggilingan nibs itu tadi. Itu 3 hari. Lumayan ya. Nah, mungkin teman-teman nih sudah dapat penjelasan dan ilmu baru tentunya dari Kang Reski, dan ada mungkin yang bertanya-tanya ingin langsung mencoba nih coklat Breezy ini. Di mana sih Kang bisa kita temui coklat ini dan beli di mana? Nah, kalau kalian pengen cari produk Brisco, Breeze coklat ini, kalian bisa cari produk ini di Tokopedia atau dari Instagram kita di breeze.co. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, di belakang kemasan kita ada barcode yang bisa kalian scan menggunakan smartphone. Dari sini kalian bisa langsung akses berbagai macam informasi tentang produk kita. Nah, kemudian kalau misalkan kalian masih ingin tahu informasi lebih lanjutnya, kalian bisa langsung aja DM kita di Instagram kita di breeze.co. Kurang lebih begitu. Seperti itu. Berarti kalau di online store-nya ada di Tokopedia dan ada di Instagram. Yes. Kalau di offline store-nya sudah ada, Kang? Nah, untuk offline store-nya kita kebenaran masih baru di Bandung aja. Kita ada mainnya di sekitaran kedai kopi di Bandung. Nah, untuk sementara ini mungkin kalian bisa kunjungi Krista Coffee atau GF Coffee. Krista Coffee atau GF ya. Wah, jadi buat teman-teman yang mungkin di area luar Bandung bisa langsung aja beli Brisco ini di online store-nya. Atau kalau misalnya orang Bandung langsung aja tadi ke offline store-nya ya. Yes, bisa sambil ngopi juga. Luar biasa. Langsung ketemu sama Kang Reski pembuatnya ya. Ini boleh langsung saya coba kali Kang? Boleh, cobain aja. Iya, bisa dilihat nih teman-teman ya, ada contekan. Saya udah makan sebenarnya dari tadi Kang. Doyan kayaknya. Doyan ya. Karena yang 72 ya, 72. 71%. Oh, sorry. 71% ini rasanya tidak terlalu bitter dan tidak terlalu sweet. Jadi dia ada di tengah-tengah. Yes, Itu balance. mengapa favorit banget ini saya, Kang.
Di satu sisi juga coklat ini tuh mengandung banyak manfaat kesehatan juga. Oh, seriously? Ya, Oh, banyak orang stigmanya makan coklat itu bikin gemuk. betul. Pada kenyataannya, kalau kamu makan fine coklat, apalagi dengan high quality fine coklat, justru ini bisa jadi salah satu metode diet kamu. Berarti gendut makan coklat itu mitos karena tergantung dari coklat apa yang kita makan. Betul. Kalau misalnya fine high quality kayak gini malah jadi apa tadi Kang? Justru kalian bisa diet dengan makan coklat Jadi ini. diet. Kebayang ya, saya udah makan ini hampir habis emang beneran kenyang. Yes. Biasanya begitu. Oke deh, buat teman-teman jangan lupa langsung cobain aja Brisco atau Bris Coklat ya. Langsung tadi sudah kami berikan informasi online dan offline store ya, dan kami ucapkan terima kasih banyak Kang Sama-sama. Reski sudah memberikan informasi baru mengenai pembuatan coklat dan tentunya produk knowledge dari Brisco ini. Sekali lagi teman-teman jangan lupa cobain Brisco. Dan akhir kata saya Atika pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.